Welcome back to Podmic, podcast mini HCMUC Surabaya. Selamat pagi. Wah, kita udah kedatangan tamu spesial nih, yang pasti udah nggak asing lagi buat UC People. Kita undang Pak Ersa. Selamat pagi. Iya, Pak Ersa ini adalah seorang dosen psikologi sekaligus ketua di LPPM. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, profilnya LPPM itu apa sih? Ya, LPPM itu lembaga yang banyak berbicara tentang penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi itu dua dharma yang harus dilakukan oleh dosen, dan di LPPM itu membantu ya untuk bisa mengelola, untuk bisa menginformasikan banyak hal terkait hal itu. Oh, biar semuanya bisa tercatat dan lancar ya, Pak Ya, Ersa ya. semacam itulah. Oke Pak, mungkin saya juga mau tanya-tanya, Bapak kan kuliah udah sampai S3 nih ya, udah sampai jenjang terakhir nih. Mungkin ada nggak hal-hal yang Bapak nggak pelajari di tempat kuliah, tapi ternyata butuh banget nih buat kerja di kampus? Ya, kalau di kuliah itu kan bagaimanapun kita banyak belajar tentang keilmuan kita gitu ya. Jadi kalau psikologi, kan kalau saya berarti belajarnya psikologi gitu. Nah, tapi ketika masuk ke dunia kerja itu banyak hal yang harus dipelajari lagi gitu. Misalnya koordinasi dengan departemen yang lain, gitu kan. Mengelola waktu, misalnya begitu, atau misalnya bagaimana kita mengembangkan diri kita atau mengembangkan karir kita, skill set apa yang harus kita miliki. Nah, itu kan harus kita kelola gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu di perkuliahan itu kita nggak pelajari gitu. Itu yang harus dipelajari di tempat kerja. Oke. Begitu. S1, S2, S3 nggak ada ya Pak ya? Mungkin ada begitu ya, tapi belum menjadi fokusnya begitu ya. Jadi masih harus digali lagi ketika di tempat kerja, dan di dunia kerja kan real gitu. Kalau kuliah kan kayak miniatur begitu ya, tapi kalau di tempat kerja kan real. Ya ini yang harus kita lakukan untuk hidup gitu. Jadi kita harus benar-benar kasih yang terbaik gitulah di situ. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya penuh dedikasi. Oke, mungkin bisa cerita lagi Pak, kalau misalkan yang tadi untuk mengatur waktu yang Bapak udah pelajari, kayak best practice-nya untuk bekerja ini gimana sih Pak? Gokal. Paling mujarab ya. Ya, tapi itu kan zaman sekarang kita dibantu sama Gokal begitu ya. Tapi sebenarnya lebih kayak, kalau saya ya secara psikologis ya, karena saya dosen psikologi bagaimanapun, kita bisa mengelola apa yang mau kita lakukan. Kita bikin set list atau to-do list, itu menurut saya malah bikin kita lebih happy, lebih tenang gitu. Kadang-kadang ya, karena kita di pekerjaan ini dosennya tridharma, sekarang catur dharma mungkin begitu ya. Terus belum yang lain. Kadang-kadang di pikiran tuh bulat gitu. Bulat itu bahasa Indonesianya apa ya? Rumit, kompleks gitu kan. Nah, dengan kita nulis, kita breakdown, kita satu, itu membuat kita jadi, oh ternyata pekerjaan itu ada ini. Terus tinggal dipilih mana yang harus cepat dilakukan, mana yang sulit, mana yang Bisa jadi prioritas, mungkin ya. mana yang bisa didelegasikan. Nah, itu bisa kita atur gitu. Oke. Kalau saya sih caranya begitu best practice-nya ya. Jadi kita bikin listnya apa yang harus dilakukan. Kalau enggak, nanti hektik sendiri di kepala, akhirnya shutdown. Gitu. Ketawanya bapak-bapak banget. Oke, mungkin kalau yang kedua tadi Pak, menarik sih, komunikasi sama departemen lain. Kalau dulu mungkin kuliah kan kita juga udah praktek ya, sama mungkin pihak eksternal atau mungkin kakak tingkat gitu. Tapi kayaknya kalau kerja beda banget ya Pak ya, buat koordinasi dengan departemen lain. Gimana Pak? Mungkin ada tips and triknya juga. Karena apalagi ketika di LPPM itu semakin terasa karena kita heterogen gitu. Di psikologi pun juga heterogen gitu ya. Heterogen dari mana? Dari sisi umur misalnya, dari sisi Generasi ya Pak. generasi, dari sisi latar belakang, suku, budaya dan seterusnya. Begitu masuk LPPM malah dari keilmuannya juga berbeda, gitu kan. Terus departemennya beda-beda gitu. Jadi harus bisa ngelihat, oh ternyata kita cara masuknya, cara bicaranya, cara kita membuat ketetapan itu harus seperti ini, karena banyak pihak yang ada di situ gitu. Kalau pakai pendekatan yang kita mau, kadang-kadang nggak bisa gitu. Jadi itu yang harus cara komunikasinya itu harus pas gitu sih mungkin ya. Mungkin ada bedanya nggak Pak, komunikasi yang antara lisan sama tertulis gitu? Ya benar, karena kalau kita tergantung kebutuhan gitu ya Bu. Kalau misalnya lisan itu kan kita ketemu langsung gini ya, tapi spontan. Karena kalau salah ngomong kan repot gitu. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau
ketemu atau bahkan telepon begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lewat chat atau email itu kan banyak hal yang dieliminasi. Misalnya suara, intonasi, gestur, padahal itu persentasenya besar banget gitu. Nah, makanya itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya bangun relasi yang enak, mungkin gini enak gitu. Tapi kalau misalnya terkait dengan informasi yang terkait apa harus dilakukan apa gitu ya mungkin kita lewat tertulis gitu kan juga enak. Bisa gitu. lewat chat atau email itu tadi Ya, ya, biar benar. tidak ada yang terlupa. Ya, gitu. Oke, terus yang tadi yang ketiga tuh yang menarik juga itu skill setnya tadi Pak, Ya, yang ya, nggak diajarin ya. di kuliah. Mungkin mau share juga apa sih kira-kira mungkin buat teman-teman Gen Z ini yang apa kayaknya aku harus pelajari skill itu gitu. Iya, jadi kadang itu kita apa ya rancu antara kerja dengan berkarir gitu. Oh, gimana tuh Pak? Beda ya? Kalau kerja jelas supaya kita hidup, gitu kan, cari dapat gaji, penghasilan gitu. Tapi karir itu kan dari bahasa aslinya kan career. Kita mau kemana gitu. Kita tuh dibawa kemana. Jadi karir itu membawa diri kita ke satu titik gitu. Nah itu yang apa namanya harus dipikirkan. Kalau bekerja ya kita bisa kerja macam-macam gitu. Tapi kalau karir kita tuh mau kemana itu yang harus dipikirin. Nah kemana itu kita butuh skill set gitu. Misalnya kayak saya pengen jadi researcher, saya harus ngerti itu misalnya gimana cara apa namanya menulis, academic writing misalnya, cara presentasi. Jadi dosen juga harus tahu caranya dan seterusnya. Nah itu yang harus kita punya gitu. Nah itu akan sangat baik. Kalau zaman saya dulu kuliah kan masih tahun sekian ya. Iya, berapa tuh Pak? Itu maksudnya kuliah yang mana Pak? S1 ya? S1, jadi kan nggak dapat bayangan gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang apalagi di UC kan ada mata kuliahnya, ada ini, ada apa namanya, mereka tahu harus nyiapin apa gitu. Gitu kan, apalagi sekarang udah banyak informasi, banyak media, bisa belajar gitu sebenarnya. Supaya ditata dengan baik. Apa kalau ditata dengan baik, pasti sukses ke depan? Ya enggak juga. Wong ditata aja belum tentu apalagi gak ditata kan begitu ya. Meremuk semua lah dia. Bener-bener Pak. Kan kurang lebih begitu. Termasuk mungkin kayak sertifikasi juga ya. Ya, gitu. Saya salah satu yang nggak ditata gitu, contohnya gitu. Karena lebih begitu. Jadi mungkin apa namanya bisa jadi baik-baik saja. Maksudnya secara pekerjaan oke. Tapi mungkin ini bukan hidup yang aku mau lakukan gitu. Kalau kita nggak menata karir kita dengan baik gitu. Hidup tapi sumpek tiap hari gitu. Karena mungkin bukan ini yang mau kita lakukan. Tapi di satu titik ya nggak apa-apa, memang itu kadang-kadang pilihan hidupnya orang ya. Dilalui terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa kelola dengan baik lah. Pasti banyak riak-riaknya tapi ya, Iya. ya gitu. Banyak ombaknya ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak juga udah sering dengar juga ya, tipikal teman-teman Gen Z sekarang itu kalau kerja 2 tahun, 3 tahun terus resign gitu. Atau kayak job hopping lah, kayak pindah lagi ke tempat lain. Bahkan kadang itu beda loh Pak, lingkup kerjanya. Jadi misalkan dulu kerja di pendidikan, terus sekarang kerja di properti gitu. Mungkin itu juga salah satu yang kurang tertata kali ya. Nah, menurut Bapak kalau misalkan teman-teman yang sudah bekerja ini, yang sudah profesional ini mungkin 2 sampai 3 tahun atau mungkin ya paling banter 4 tahun lah ya udah stuck kerja itu, apa sih saran buat teman-teman Gen Z kita tuh? Oke, ini yang pertama dulu ya terkait dengan pindah-pindah gitu ya. Kalau saya sih cenderung gini Bu, jadi kalau misalnya pindah-pindah, asal alasannya jelas, itu menurutku masih oke. Gitu, jadi misalnya gini, pindah itu karena memang aku kepingin melakukan hal yang lain atau melakukan sesuatu dan aku akan komit di tempat kerjaku yang baru, itu enggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita pindah karena, aduh malas nih, aduh bosen nih, aduh sumpek nih. Maksudnya, aduh pacarku pindah kerjaan juga nih, aduh repot kan? Nggak bisa LDR. Gitu kan. Jadi maksud ya mungkin kalau suami istri mungkin lain lagi ceritanya ya. Tapi maksudku itu yang penting ketika kita pindah, kita itu tahu apa yang harus kita lakukan. Intinya gitu. Jangan pindah itu karena hanya emosional sesaat. Itu yang harus diantisipasi. Gitu. Nah, terkait dengan karir yang stuck, kalau menurutku apakah aku nggak pernah merasa begitu ya? Ya lumayan sering juga gitu ya. Ya sering kok ya apa ya. Tapi maksudnya ya pernah lah gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau aku dua, tadi yang pertama sudah terkait dengan apa yang kepingin kita bisa, apa yang pengen kita kejar, apa yang pengen kita achieve, itu yang harus kita ingat terus. Kalau perlu ditulis, taruh di papan yang besar, gitu ya. Terus yang kedua, ini terkait dengan makna hidup atau tujuan hidup. Berarti ya. Gimana tuh Pak? Kadang-kadang kita itu sering keliru, bukan kalau keliru kayak ngejudge ya, tapi maksudnya kita itu sering punya pemikiran bahwa tujuan hidupku tuh besar jauh di sana. Gitu. Misalnya ya,
Contoh, aku ingin merubah Indonesia, merubah dunia. Mau ngerubah remote AC dari bojo susah kan begitu ya? Susah gitu loh, maksudnya terlalu jauh gitu maksudnya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa gitu, aku kepingin kontribusi di dunia psikologi begini, ini ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang itu bikin kita itu jadi capek, demotivasi karena terlalu jauh. Nah sebenarnya makna hidup, tujuan hidup itu bisa kita cangking jadi yang kecil-kecil gitu. Mungkin bisa tahunan, bisa bulanan, bisa mingguan, bahkan bisa harian gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, aku punya tujuan hidup, aku kepingin misalnya contohnya bapak-bapak nih ya, anakku tetap bersekolah di tempat yang baik, misalnya gitu. Jadi aku harus kerja supaya aku bisa bayar uang sekolah anak. Itu tujuan hidup, nggak apa-apa, Bu. Karena aku pernah posting gitu, sumpek, terus aku pulang, anakku tidur, tak lihat, anakku bisa tidur di tempat yang ada AC-nya ya, gitu. Itu tujuan hidup. Kalau aku kerja nggak bener, sumuk lah, tidur nggak bisa bayar AC, repot. Gitu loh. Jadi maksudnya tujuan hidup itu kita bisa cangking kecil-kecil. Nah itu yang mungkin harus kita lakukan, karena mungkin kita lihat jauh, jauh banget ya. Coba yang pendek-pendek apa yang mau kita kejar, bisa kita cangking. Bisa gitu. jadi ada rasa stuck itu karena bayangannya terlalu jauh ya Pak ya. Padahal mendingan kita bikin tiny steps gitu ya. Ya benar, selalu mulai dari yang kecil-kecil. Kalau saya sih begitu ya. Oke. Nah ini Pak ada pertanyaan lain lagi. Mungkin kan Bapak sudah sekian lama ya bekerja di UC dan menjadi dosen gitu. Dan apalagi dosen psikologi gitu. Pasti udah pernah ngerasain burnout juga. Dan juga melihat teman-teman psikologi atau mungkin dari teman-teman dari staff lain gitu juga mungkin udah mulai suntuk ya dengan pekerjaannya. Mungkin Bapak ada tips atau pengalaman pribadi gimana cara menjaga biar mental health-nya tetap terjaga gitu Pak? Iya, tapi maksudnya kalau kita capek di pekerjaan, saya pikir kok itu hal yang wajar terjadi gitu ya. Semua orang mengalami itu loh, maksudnya kan capek di pekerjaan. Nah, mestinya yang bisa kita lakukan apa? Ya kita harus cari tahu apa yang kita senangi gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sedikit keluar dari rutinitas, kita melakukan apa yang kita senangi, itu bisa bikin kita refresh lagi gitu. Istirahat juga penting. Kita harus punya pandangan bahwa istirahat itu sebenarnya bagian dari pekerjaan. Dan bukan hal yang salah. Dan bukan hal yang salah gitu. Jadi istirahat supaya besok kita bisa bertempur lagi gitu. Ya kan, misalnya Bu Aurel suka apa Bu? Kadang diundang nama Hajam apa? Olahraga apa? Iya. Nah, Zumba. terus yang pukul-pukul itu apa itu? Pound fit. Pound fit. Ya enggak apa-apa kalau senang dilakukan gitu. Atau mungkin setiap orang punya kesukaannya. Mungkin ada yang suka olahraga, ada yang suka nongkrong, Masak mungkin ya Pak ya. ada yang suka masak. Kalau saya suka masak gitu Bu. Terus setelah masak anakku tak paksa enak makan ya. Masak apa tuh Pak? Masak saya gitu. Gitu. Itu Bu. Atau misalnya kalau orangnya suka sosial ya ngobrol, atau suka me time, mungkin baca novel. Ya cari-cari yang kita suka di sela-sela itu. Tapi ingat ada bedanya antara kita itu istirahat sejenak dengan melarikan diri. Gitu ya. Kalau istirahat sejenak itu berarti kita berhenti sejenak untuk menyiapkan di waktu berikutnya. Tapi kalau melarikan diri harus hilang. Kita nggak balik-balik gitu. Iya. Sama mungkin kalau melarikan diri udah tahu ya Pak ya, udah dikasih target, ternyata pas hari hanya udah aku mau istirahat dulu, padahal sebenarnya pengen menghindari tanggung jawab yang besar itu gitu. Ya mungkin kalau di dunia pekerjaan juga harus hati-hati karena interaksi dengan orang lain itu juga harus diperhatikan. Maksudnya jangan sampai kita mengganggu proses kerja dari orang lain lah gitu. Itu juga harus diperhatikan. Betul. Oke. Ya Pak. Terus yang terakhir nih, gimana caranya Bapak tetap tenang dan juga kelihatannya ini sabar kan ya dan penuh komedi seperti ini dalam menghadapi pekerjaan sehari-hari maupun kayak berinteraksi sama orang yang mungkin kan Bapak ketemu setiap hari nggak tentu semua Bapak sukai gitu. Suka semua saya. Iya. Pernah baca ini nggak Bu, Duck Syndrome? Pernah. Nah kadang-kadang orang tuh sebenarnya kayak begitu. Jadi kayak katanya ketawa-ketawa sama tapi sebenarnya kan di bawahnya kerja terus. Iya, kerja keras gini. Kerja keras sebenarnya kan sumpek. Oke, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung kalau saya bikin to-do list. Hal apa yang harus tak lakukan, klasifikasi gitu ya. Mana yang harus segera, mana yang masih bisa menunggu. Sekarang mungkin mana yang bisa didelegasikan. Gitu. Itu penting. Yang kedua, kita harus punya, menurutku ya, harus punya circle-circle yang baik. Gitu. Circle itu bisa konteksnya pekerjaan, artinya disupport secara kompetensi, secara pekerjaan, atau circle yang ya pokoknya guyu-guyu aja gitu, circle yang untuk kesehatan mental itu juga jadi hal yang buat penting. hobi ya.
Kalau mungkin di posisiku sekarang berarti mungkin social supportnya juga keluarga. Itu keluarga juga jadi hal yang penting ya. Maksudnya nanti bikin sesi lagi nih, bagaimana pasangan dari orang yang kerja di UC. Oke, siap. Biar Aku dan istri Bapak. Ya gitu tuh juga jadi hal yang penting, social support itu juga jadi hal yang penting. Gitu. Lalu yang berikutnya penting juga untuk kita tuh selalu mengasah kompetensi kita, gitu. Karena semakin kita punya kompetensi, maka pekerjaan akan semakin mudah. Oh iya. Harusnya. Nah, problemnya pekerjaannya Nambah terus. bukan nambah, berevolusi Elevate, terus iya, gitu ya. elevate ya, Pak ya. Iya, berevolusi terus. Jadi kita juga harus ngikutin terus supaya nggak ketinggalan. Gitu sih. Terus ya tadi ya melakukan apa yang kita suka itu juga hal yang penting gitu. Mungkin main musik atau baca buku atau masak dan seterusnya. Dan jangan lupa berdoa. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, banyak hal yang nggak bisa kita duga, tiba-tiba datang begitu saja pagi-pagi sarapan, berangkat santai dengerin lagu sampai di pekerjaan kok lu Ada apa ini? ada apa ini gitu ya, sudah kita nggak bisa kontrol, ya sudah kita kerjakan, ya kita berdoa lah gitu ya supaya semuanya baik-baik saja gitu. Betul, oke. Berarti tadi kata kuncinya ada beberapa ya Pak ya, bikin to-do list yang Ya. pertama. Terus tadi mungkin manfaatin apa Gcall juga kalau misalkan teman-teman mau menata pekerjaan sehari-hari. Kadang Gcall juga saya juga pakai sih Pak buat diri sendiri. Jadi maksudnya nggak cuma buat meeting aja tapi sekalian to-do listnya tuh dibagi di jam-jam gitu. Terus habis gitu social support tadi ya Pak ya, mencari teman yang sama-sama berkompetensi sekaligus mencari juga teman-teman yang buat nyantai-nyantai, buat rilis apa tension, terus habis gitu mungkin buat olahraga bareng juga ya Pak ya. Terus habis gitu tadi cari hobi ya Pak ya, bisa masak, bisa baca buku, bisa kalau sukanya ngobrol ya ngobrol sama temennya, ya kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu dia tadi podcast kita bersama Pak Ersa. Jadi kalau dari Pak Ersa, bekerja itu bukan hanya menjalankan tugas sehari-hari, tapi gimana menjaga diri kita tetap terinspirasi ya Pak ya, dalam langkah kecil-kecil mungkin, tapi bisa efektif untuk diri kita sendiri. Dan itu personalize ya Pak ya, ditemukan teman-teman untuk hobinya, dan juga jangan merasa bersalah kalau istirahat, karena istirahat adalah bagian dari pekerjaan. Sampai jumpa lagi di next Podcast Mini HCM UC Surabaya. Dadah!